Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa kelas 6A SDN Gading 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini Pak Upi ingin menyampaikan tetap bersemangat belajar di rumah, tetap kejar cita-cita SMP 1 yang terbaik. Pada hari ini Pak Upi menyampaikan tentang penguatan dan pemantapan tentang mengurutkan tentang pecahan. Pada soal yang sudah diberikan lewat link, Pak Guru ingin memberikan pembahasan secara langsung. Yang pertama, sebelum kita bahas satu persatu, anak-anak tetap fokus agar nantinya proses pembelajaran bisa dipahami dan dimengerti. Di soal nomor 1 itu ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan biasa, dan persen. Untuk pembahasan yang pertama, untuk menjawab soal yang paling mudah, semuanya itu nanti langkahnya percepat itu diubah dalam bentuk pecahan desimal. 0,17 sudah, berarti tidak usah kita ubah. Yang kita ubah adalah ini. Yang 4/16 itu kita sederhanakan menjadi yang pecahan yang paling kecil supaya nanti kalian tidak bingung. Kalau di sini dibagi 4, penyebutnya juga harus bagi 4, berarti ketemu 1/4. 1/4 nanti kita jadikan pecahan desimal 1/4, langsung dijadikan per 100, berarti ini harus dikali 25, di sini kali 25. 25/100 artinya 0,25. Yang kedua, supaya kalian tidak bingung, saya lingkari. Titik koma 0,17 sudah selesai, tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya sama dengan yang tadi, 18/24 itu bisa kita kecilkan menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu dibagi dengan bilangan antara penyebutnya 6, pembilangan juga 6, sehingga didapat 3/4. 3/4 itu kalau dijadikan pecahan desimal, langsung jadikan nilai per 100, di sini harus dikali 25, di sini harus juga dikali 25, ketemu 75/25, ketemu 0,75. Saya lingkari supaya kalian nggak bingung. Yang terakhir, persen. Persen itu artinya adalah pada bilangan 34%, artinya per 100, dijadikan bilangan desimal, berarti nanti akan ketemu 0,34. Di belakang desimal, di belakang koma itu ada 2 angka. Kita lihat, kita selesaikan. 0,25 titik koma, 0,17 titik koma, 0,75 titik koma, 0,34. Untuk menyelesaikan, berpenyebutnya harus sama. Di belakang koma 2 angka, di belakang koma 2 angka, di belakang koma 2 angka, di belakang koma 2 angka. Berarti sudah bisa harus untuk menyelesaikan. Setelah itu kita lihat penyelesaian perintah, petunjuk di situ minta mengurutkan dari terkecil. Jadi nanti terkecil bilangan yang digunakan bukan yang ini, tetapi yang tetap di atas, ya. Terkecil kita lihat nilai paling kecil di situ adalah 0,17 titik koma. Setelah 0,17 adalah 4/6 titik koma. Setelah 0,25 di atasnya sedikit adalah 34% titik koma. Yang terakhir, yang tertinggi yaitu 18/24. Ini adalah urutan, berarti mengurutkan pecahan dari terkecil sampai hingga terbesar. Terus nanti kita lanjutkan pembahasan di soal nomor 2, sama dengan nomor 1. Kita lihat, kalau sudah desimal sudah nggak usah harus dirubah. Kalau persen tadi juga mudah. Yang harus kita cermati yaitu pada soal yang pecahan biasa. 27/50 ini langsung kita jadikan per 100.
yang atas ini kita kali 2 sehingga didapat yang atas 54 per 100, nilai desimal berarti 0,54. Selanjutnya sama yang ketiga 56 per 100 sudah jadi per 100, tinggal di belakang koma ada 2 angka 0,56. Yang terakhir persen, sama dengan tadi, persen itu artinya per 100, berarti 42 per 100 sama dengan 0,42. Di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma 2 angka, di belakang, berarti sudah sesuai penyebutnya sama, berarti tinggal mengurutkan saja. Saya ingatkan lagi, untuk mengurutkan tidak menggunakan bilangan ini, tapi mengurutkan pakai bilangan yang berapa yang di atas ini. Coba kita lihat. Perintahnya itu dari terkecil. Terkecil kita lihat paling kecil di antara bilangan di situ, antara bilangan 062, 54, 56 dan 42, mana yang paling kecil? Paling kecil yaitu ada bilangan yaitu 42% titik koma. Setelah 42 ada bilangan 54, berarti di situ 27 per 54. Setelah 54 ada bilangan 56 per 100. Setelah itu yang terakhir ada bilangan 0,62. Sehingga saya ulang lagi, untuk mengurutkan pecahan sudah sesuai dengan urutan dari terkecil, yaitu ada 42%, 27 per 54, 56 per 100, yang terakhir 0,63. Sekarang pembahasan yang ketiga sama dengan tadi, kita cermati, tetap fokus supaya tidak salah. Desimal sudah, tidak masalah, yang kita rubah ini aja supaya nggak bingung kalian. Langsung 1/5 tak dirubah menjadi pecahan per 10, per desimal 10 berarti kali 2 berarti ada 2 per 10 berarti 0,2. Sudah tidak ada perubahan seperti tadi, 0,125 titik koma 0,2 titik koma 0,25 titik koma 50% tadi 0,50. Kita lihat di belakang 3 angka, ini 1, ini 2, ini 2. Berarti supaya sama, kita samakan berpenyebut dengan pecahan desimal per 1000. Untuk seperti itu gampang, tinggal nambahin 0 saja. 2 angka setelah ini berarti ada 0 lagi supaya jadi 3 supaya 3. Terus perintahnya, lihat soal itu perintahnya dari terkecil. Pecahan paling kecil dilihat di situ, yaitu ada nilai paling kecil, rupanya sudah urut nilainya. Rupanya ini ada 125, 200, 250, 500. Jadi rupanya tidak ada perubahan, sehingga didapat urutannya dari nilai kecil 0,125 titik koma, ada lagi 1/5 titik koma, 0,25 titik koma, 50%. Jadi sekali lagi anak-anakku semua tetap fokus supaya tidak bingung, supaya nanti dalam penyelesaian soal itu kita beralih ke soal nomor 4. Di pembahasan soal nomor 4, 4% itu artinya adalah 4 per 100, adalah berarti nanti di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,04. 5/8 itu nanti kalau kalian bingung bisa menggunakan seperti ini, 5/8, supaya nanti jadikan per 1000 langsung, per desimal 1000 ini dikali 125 dikali 125. Jadi sekali lagi nanti supaya kalian tidak bingung,
Kalau nanti didapat berarti nanti ini ketemu 675, berarti 0,675. Tadi kita tulis desimalnya 0,675 titik koma. Nah, ini kita menjumpai kalau penyebutnya desimal seperti ini, kalau jadikan per 10 nggak bisa, 100 kita tekan pembagian. 3 dibagi 9. 3 bagi 9 tidak bisa, dikasih 0, dikasih supaya nanti bisa dibagi 9. 30 bagi 9 ketemu nanti mendekati 30, ada kali 7 kali 3 berarti 27, dikurangi nanti ketemu 3, kembali lagi 30, dikurangi 27, ini akan habis ya. Nanti saya bulatkan berarti 0,33 ya, supaya nanti enggak terlalu panjang. Terus ini sudah ketemu 0,33. Terus yang ini sudah desimal 0,38. Yang 4/5 ya, 4/5 ini mudah, jadikan per 10 saja, kali 2 kali 2 8 per 10 0,8. Sehingga nanti coba kita urutkan. Yang pertama dari sini 4%, nanti berarti jawabannya adalah hasil dari simulasi 0,04 titik koma 0,675 titik koma 0,33 titik koma 0,38 titik koma 0,8. Sekarang kita lihat paling banyak di belakang koma ini ada 3 angka, berarti yang lain harus mengikuti. Ini 2 kasih 0 aja, masih ini karena tidak bilangannya tidak akan habis, berarti tidak 0, berarti 3 lagi. Sini kasih 0 saja. Ini supaya mudah, kalian kasih 0-nya 2. Sehingga untuk mengurutkan, kalau dari yang paling kecil itu adalah dimulai dari yang paling kecil. Ini yang nomor 4 dari terbesar. Perintah soal dari terbesar, bukan dari terkecil. Kali yang terbesar berarti ini 4/5 titik koma 800 berarti 5/8 titik koma turun menjadi 0,38 titik koma turun menjadi ini 3/9 titik koma terakhir adalah 4%. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti urutannya seperti itu. Kalau urutannya dari terbesar ke terkecil, ini perintahnya minta dari terbesar, berarti dari paling besar 4/5, 5/8, ini dilanjut sampai 4%. Terakhir pembahasan, tetap fokus anak-anak supaya tidak kesulitan. Kita artikan ini perintah soal dulu, nanti supaya nggak lupa dari terbesar. Nanti supaya nggak lupa, kita artikan 75/100 langsung saja, berarti 75/100 0,75 sudah berubah menjadi desimal 0,375. 4/5 jadi kalau di sini 4/5 itu 4/5 kalau diubah menjadi nilai per desimal 10 kali 2 kali 2 8 sama dengan 0,8. Terakhir sudah menjadi desimal 0,095. Sudah jadi, ini sudah desimal, sudah desimal. Semuanya desimal, tinggal kita urutkan dari yang pertama 0,75, 0,375 titik koma 0,8 titik koma 0,095. Di belakang koma
harus sama, pintanya dijadikan berpenyebut 1000, 3 angka per 1000, nambah 02 sudah, nah 1. Nah, dari terbesar berarti dari yang paling besar itu kita dapat dari paling besar yaitu 4/8 titik koma 48 nilainya kayak ini. Setelah 800 ada ini berarti 75% titik koma. Yang ketiga setelah 75% ada, kita lihat ada 375 titik koma. Terakhir adalah 0,095. Kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan mengurutkan pecahan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tidak menjadi bingung, dan nantinya bila ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada Pak Uki atau lewat telepon. Tetap semangat, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.